Berikutnya kita akan belajar tentang pengulangan. Dalam pemrograman, pengulangan merupakan proses perintah yang sama secara berulang yang ditentukan. Pengulangan dalam blok program yang dapat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah itu, JavaScript juga menyediakan for in dan for out untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam satu objek koleksi. Misalnya array, proses penelusuran elemen di dalam koleksi string dikaitkan dengan materi pengulangan yang sama seperti blok pemilihan. Blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Perintah while bentuk umum menggunakan perintah while adalah sebagai berikut. While dalam kurung kondisi lalu aksi. Jika aksi lebih dari satu, maka aksi 2 tersebut dapat diapit menggunakan kurung kurawal. While dalam kurung kondisi aksi 1, aksi 2. Untuk memahami perintah while, terlebih dahulu memahami perintah berikut. Kita buka Visual Studio Code. Lalu pada terminal RRPL-nya, ini enter, kita deklarasikan var i sama dengan 0, titik koma, lalu while i nanti munculnya seperti ini 4 langkah ya. Jadi ini kan i kurang dari 5 ya. Variabel ini berisi fungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini mula-mula variabel i sama dengan 0. Proses ini akan berulang sampai i sama dengan 4. Jika i bernilai 5, maka kondisi bernilai false dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar bahwa kode di layar akan mengeksekusikan blok pengulangan sebanyak 5 kali. Mulai dari indeks ke 0 sampai ke 4. Anda dapat mengubah nilai awal i asalkan i harus disesuaikan, misalkan dari 1 sampai 5 dan sebagainya. Berikut ini ada contoh penggunaan kode while. Buatkan kode baru, new while.js. Tekan var data sama dengan save, pada terminal, node while.js. Jumlah total 150 ya. Pada kode di layar kita menggunakan frame the while untuk menghitung jumlah total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data ya. Perintah do while. Perintah while untuk umum menggunakan perintah do while adalah sebagai berikut. Do while dalam kurung kondisi aksi titik koma, jika aksi berjumlah lebih dari 1, maka aksi-aksi tersebut perlu dapat menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Do while dalam kurung kondisi diapit kurung kurawal aksi 1. Untuk memahami cara perintah do while, perhatikan terlebih dahulu kode berikut ya. Kita coba pada ini, kita coba node lalu
var i dengan power enter, lalu var jadi munculnya 100 begini ya. Jalankan yang di atasnya aksi tidak pernah dilaksanakan, bawahnya aksi dilaksanakan 1 kali. Pada kode layar, variabel ini berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel mencatat langkah pengulangan. Variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam proses ini, mula-mula variabel yang diinisialisasi dengan nilai 0 ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke blok pengulangan. Selanjutnya, program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil 5 karena 0 lebih kecil dari 5 berarti kondisi bernilai true, dan program akan mengeksekusi aktif di dalam blok pengulangan untuk pertama kalinya. Setelah itu, variabel ini akan ditambah 1 melalui statement yang implement. Dengan demikian, nilai yang sekarang berubah menjadi 1 sampai pada tahap ini proses akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai ini masih lebih kecil dari 5, maka program akan mengeksekusi kembali aktif di dalam blok pengulangan. Kemudian nilai yang dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai nilai 194 ketika bernilai 5, kondisi bernilai false, dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Selain hal ini, berarti bahwa kode inti layar akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan sebanyak 5 kali mulai dari indeks 0 sampai indeks 4. Anda dapat mengubah nilai awal indeks asalkan kondisinya juga harus disesuaikan. Misalkan 1 sampai 5 dan minus 1 sampai 3 dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah while. Pada kode di layar kita menggunakan frame the while untuk jumlah total tadi ya. While ya, sekarang kita coba pada perintah do while. Ini lalu kita buatkan do while .cs. Oke, kita ketikkan var data oke, kita save, kita jalankan pada terminal REPL nya. Do while .cs. Jumlah totalnya juga sama ya, 150. Yang berikutnya perintah for. Perintah for bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi di koma implement atau statement tutup, kurung aktif titik koma, atau for dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma instrumen tutup kurung buka kurung awal aksi 1 aksi 2 tutup kurung awal maksudnya. Contoh penggunaan dapat dilihat pada kode berikut ya. Kita buka pada ini.
Oke, kita coba pada pengulangan for. Ini kita ketikkan node var data ini munculnya seperti ini, 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Lalu adapun pengulangan disebut dengan pengulangan bersarang. Dalam kasus-kasus pemrograman tertentu kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau nested loop. Contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen dalam berdimensi. Ini menunjukkan cara membuat pengulangan bersarang. Sini kita ketikkan node var barang sama dengan Oke, jadi muncul hasilnya nanti seperti ini ya. Pro 1 pensil 6500, lalu ini undefined ya. Oke. Yang berikut perintah for in dan for berikutnya adalah perintah for in ya, digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Script dapat dilihat pada layar. Ini ya, kita lihat. Ini kita gunakan perintah tadi for in ya. Kita di sini ketikkan node, lalu var data dengan nanti munculnya seperti ini ya, data 0, 910, data 1, 920. Jadi tampak pada layar itu indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan 4 kode yang sama juga dapat diterapkan pada array asosiatif. Oke, berikutnya kita coba ini ya, var data. Kita lanjut dari yang sebelumnya. Ini var data dengan jadi munculnya seperti ini ya, 1, 1, 2, 3, 3. Oke, perintah for of digunakan untuk menelusuri nilai elemen array. Scriptnya dapat dilihat di layar dan penggunaan for of itu dapat dilihat menggunakan kode ini. Ini kita masukkan ini var data Oke, jadi munculnya seperti